is calming, still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, and there's no stopping. Welcome to Kids Church Rocky Kingdom Kids. Shalom adik-adik Rocky. Kabar hari ini? Kakak percaya semuanya sehat dan semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Adik-adik Rocky, pernah nggak adik-adik Rocky meminta sesuatu kepada Tuhan? Contohnya kayak sepeda, atau hadiah, atau juga sesuatu yang spesial lainnya. Tahukah adik-adik Rocky, Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap doa mempunyai kuasa yang luar biasa. Tapi bagaimana ya caranya? Kita akan belajar bersama ya. So, before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. The first one is duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan ya. Oh ya, jangan lupa juga pakai pakaian yang rapi ya. Yang kedua, when praising God, you have to be enthusiastic. Adik-adik berdiri, bernyanyi, dan ikutin gerakan bersama kakak-kakak ya. And the third one, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Sebelum kita memulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids, kakak mau ajak semuanya untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada hari ini dari awal hingga selesainya. Tuhan memberkati kami semua, berikan kami sukacita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua adik-adik Rocky, juga semua kakak-kakak Rocky yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. It's time to question reminder. Kids Church, pelajaran minggu lalu tentang changing family situation dari cerita Ruth dan Boaz nih. Do you still remember the lesson? Masih ingat gak? Kakak mau bertanya untuk mengingatkan firman Tuhan minggu lalu. Pertanyaannya ya, menurut adik-adik Rocky, bagaimana cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Ruth di dalam keluarganya, bahkan di saat terjadi sesuatu yang mengubah keadaan keluarganya. Bagaimana nih? Ada yang tahu nggak? Kakak bantu ya. Cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Ruth di dalam
keluarganya, bahkan di saat terjadi sesuatu yang mengubah keadaan keluarganya adalah di saat Ruth mengalami keadaan yang sulit di dalam hidupnya, Ruth tetap setia sehingga Tuhan mengasihinya dengan mengubah kesulitan itu menjadi berkat dalam kehidupannya. Kehidupan Ruth pun berubah dan di dalam silsilah keturunannya lahirlah Sang Juru Selamat. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Our hearts, our hands, we're reaching out to see you move again. We can hardly wait. Come flood this place. We're ready now. It's all about to change. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your fire fall. Let your fire fall. Open the heavens. Pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. This place, it's yours. Unlock the keys and open up the doors. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your fire fall. Let your fire fall. Open the heavens. Pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. Darkness trembles, mountains shake. What was dead now comes awake. Every captive breaking free. Right now, right now, right now. Darkness trembles, mountains shake. What was dead now comes awake. Every captive breaking free. Right now, right now, right now. Open the heavens. Pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. 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 Adik-adik yang di rumah lebih semangat ya memuji Tuhan. Feel the wonder, say his name. Watch the darkness slip away. Put your power on display. Say goodbye to fear and shame. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move right now. We want you. We want you right now.
kita lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih atas hari yang Engkau berikan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, dan juga Engkau kirimkan Roh Kudus buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Kids Church Rocky Kingdom Kids. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak doakan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap bersemangat beribadah di Kids Church
Rocky Kingdom Kids. Oh iya, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan sebelumnya kakak mau mengingatkan dulu, coba ingat baik-baik, kita ada di bulan Oktober. Nah, waktu minggu pertama kita belajar apa ayo? Minggu pertama kita belajar tentang pride, tentang kebanggaan. Kita belajar dari kisah Simpson. Jadi anak Tuhan itu kita semuanya tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Ya, karena semua yang ada dalam kehidupan kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Minggu kedua kita belajar bersama-sama helping others dari kisah Ruth dan Naomi. Mereka belajar bersama-sama. Dan kita juga belajar harus rela menolong, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Dimulai dari keluarga kita sendiri tentunya. Minggu yang ketiga, minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang changing family situation. Belajar dari kisah Ruth dan Boaz. Meskipun ada hal-hal yang berubah, ada hal-hal yang wah, kok seperti ini ya terjadi dalam keluarga saya. Tetap percaya, selalu ingat Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong untuk kita menghadapi bahkan semua yang bisa diubah itu menjadi berkat terindah dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong ya. Nah, hari ini minggu keempat di bulan Oktober kita akan belajar bersama-sama tentang prayer, doa. Kita belajar God answers Hannah's prayer. Tuhan menjawab doa Hannah. Dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya ke-20. Sebelum Kak Elvira akan bercerita tentang kisah ini, coba Kak Elvira mau nanya nih, ingat-ingat ya, pernahkah adik-adik berdoa memohon sesuatu secara khusus? Secara khusus loh ya, berdoa secara khusus kepada Tuhan. Coba diingat-ingat. Misalnya berdoa untuk, ada anggota keluarga yang sakit. Adik-adik berdoa dengan khusus, Tuhan tolong sembuhkan. Berdoa untuk papa, mama. Pernah? Pasti pernah dong. Kemudian coba diingat-ingat lagi. Biasanya kalau adik-adik berdoa, posisi tubuhnya bagaimana? Ada posisi tubuh kalau berdoa ada yang berdiri. Ada juga yang duduk. Nah, ada juga yang berlutut. Ada juga yang berbaring. Nah, ini hati-hati. Berbaring waktu berdoa, sambil berbaring, waduh, tiba-tiba ketiduran. Nah, jangan sampai ya. Ada di posisi berdoanya, tubuhnya bagaimana? Oke. Kemudian, Kak Elvira mau tanya nih. Sekitar seminggu ini, beberapa hari ini, akhir-akhir ini, adik-adik Rocky berdoa memohon sesuatu yang sekian lama didoakan tapi belum Tuhan jawab. Kira-kira apa? Ada nggak yang sedang didoakan? Aduh, Tuhan belum menjawab loh doa saya yang ini, jadi aku doa terus. Ada nggak? Ada nggak? Cerita hari ini kita akan belajar tentang ada seorang wanita yang sungguh-sungguh berdoa untuk sesuatu yang sejak sekian lama ia inginkan, dia rindukan, dia berdoa. Kisah ini dimulai di pegunungan Efraim, di sebuah tempat bernama Ramataim. Coba sama-sama katakan Ramataim. Ada seorang pria yang bernama Elkana. Katakan sama-sama Elkana. Iya. Elkana ini memiliki istri namanya Hana. Ayo sama-sama katakan Hana. Pintar. Oke. Dan Hana ini setelah sekian lama menikah, wah, dia belum juga mengandung, belum punya anak, belum punya keturunan.
Sehingga ada seorang yang bernama Penina. Ia sering menghina Hana karena Hana tidak memiliki anak. Penina punya anak, Hana nggak punya, jadi sering dihina dia, diejek. Seringkali adik-adik kata-kata dari Penina ini sangat melukai hati Hana. Jadi pernah nggak diejek? Pernah nggak ada yang ngomong sesuatu sama adik-adik membuat adik-adik sedih kayak gitu sampai nangis malah? Nah, itu yang terjadi sama Hana. Penina suka ngejek. Oh, kamu belum punya anak gitu. Dan Hana sedih sekali, menangis. Bahkan sampai pernah dia tidak mau makan adik-adik. Dan suatu hari saat menghadiri pesta di Silo, Hana bersama suaminya pergi ke sana. Ada Penina juga di sana adik-adik. Nah di sana di Silo itu adalah pusat keagamaan bangsa itu. Ya, Hana kemudian ketemu dengan Penina. Dihina lagi, diejek lagi. Hana sedih dan apa yang dia lakukan? Dia kemudian meninggalkan pesta itu, pergi ke tabernakel. Kalau sekarang itu gereja, tempat ibadah. Jadi Hana pergi ke tabernakel, dia lari ke sana. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa di tabernakel. Dia berdoa kepada Tuhan. Doa-doa yang dipanjatkan oleh Hana itu adalah doa-doa yang jujur. Doa-doa yang dari hatinya. Dan dia mengatakan kepada Tuhan tentang apa yang dia rasakan, tentang penderitaannya, sedihnya gitu. Karena apa? Karena dia tidak memiliki anak. Keinginan hatinya dinyatakan dengan sederhana. Dia ngomong dan sedihnya itu luar biasa terlihat dari raut wajahnya. Adik-adik pernah sedih kan? Kalau sedih ekspresi wajahnya gimana? Gak mungkin kan sambil gitu, nggak mungkin, pasti sedih. Nah kalau mama lihat, wah kayaknya sedih. Nah kenapa? Dari raut wajah adik-adik. Begitu juga Hana sedih sekali dan dia berdoa kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan lewat doa. Dan Hana berjanji di dalam doanya bahwa jika Tuhan nanti akan memberikannya seorang putra, maka dia akan mempersembahkan, mendedikasikannya untuk melayani Tuhan. Adik-adik bisa lihat di 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Kemudian Hana berdoa dan dia mengatakan, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Itu ada di ayat 18. Adik-adik Rocky, Hana begitu tekun dalam doa. Dan dia begitu fokus kepada Tuhan. Sehingga ia tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan termasuk Penina yang seringkali mengejeknya. Dia tetap fokus berdoa kepada Tuhan. Oh iya, ada seorang yang bernama Imam Eli. Pada saat itu sedang ada di tabernakel. Nah dia mengamati Hana. Dia mengamati Hana. Hana kan lagi berdoa ya adik-adik. Lagi berdoa dan dia melihat, si Imam Eli ini melihat, kok ada seorang wanita menggerakkan bibirnya tanpa suara, komat kamit. Iya, karena Hana lagi berdoa di dalam hatinya, gak kedengaran suaranya. Dari jauh dilihat sama Imam Eli, ngapain komat kamit? Kemudian Imam Eli berpikir, sepertinya Hana ini, wanita ini sedang mabuk karena komat kamit sendiri gitu. Imam Eli datang kepada Hana dan menegur Hana. Kamu mabuk ya di tabernakel, nggak boleh lo mabuk di sini. Lalu Hana menjelaskan bahwa Imam Eli dia itu tidak mabuk, tapi dia lagi berdoa dengan sungguh-sungguh. Gitu. Dan dengan cara berdoa yang seperti itu, Hana sedang sedang cerita semuanya tentang perasaannya, tentang apa yang dia pikirkan, tentang semua kesedihannya kepada Tuhan. Ya, cerita sedihnya itu kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Dan ketika Hana menceritakan kerinduan hatinya,
dia kemudian menerima doa berkat dari Imam Eli. Imam Eli berdoa memberkati Hana. Dia berkata seperti ini adik-adik. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Wah, Hana senang sekali mendapatkan doa berkat itu. Hana pulang dan Hana tidak pernah meninggalkan waktu doanya. Dia tetap setia berdoa. Dan Hana dan suaminya Elkana tetap setia beribadah terus kepada Tuhan. Hana terus berdoa kepada Tuhan dan setahun kemudian adik-adik, luar biasa Tuhan menjawab doa Hana. Hana kemudian mengandung dan seorang anak laki-laki lahir. Hana menamai putranya dengan nama Samuel. Pelajaran berharga apa yang kita pelajari dari kehidupan Hana? Yang pertama, Kak Elvira mau katakan seperti ada di kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi dari pelajaran kehidupan Hana, bahwa kalau kita menjadi orang yang benar, doa orang benar, besar kuasanya. Ya kan? Hana walaupun diejek sama Penina atau siapapun yang mengejek dia tidak sakit hati. Dia tidak dendam. Hana tetap menjaga hatinya. Dan dia tetap datang kepada Tuhan berdoa. Yang kedua, kita belajar pelajaran berharga dari kehidupan Hana, yaitu Hana sungguh percaya janji Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat itu, wah gak mungkin dia punya anak, gak mungkin dia mengandung. Tapi dia tetap percaya janji Tuhan. Dia gak mau dengar orang-orang yang suka menghina, suka mengejek dia. Dia gak mau dengar itu. Dia mau dengar apa kata Tuhan saja. Iya, adik-adik, apapun yang diizinkan terjadi dalam kehidupan adik-adik Rocky, Kak Elvira, Papa Mama, yuk tetap percaya ya. Hendaklah kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Percaya janji Tuhan, karena janji Tuhan itu tidak mungkin tidak digenapi. Pasti Tuhan akan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap kita anak-anaknya. Kalau kita bisa aja, manusia bisa aja tutup telinga, nggak mau dengar. Tapi Tuhan nggak pernah begitu loh. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan tiap kita berseru kepadanya, berdoa siang malam, pagi siang malam subuh semuanya. Waktu kita berseru berdoa kepadanya, Tuhan selalu mendengar. Dia tidak menutup telinganya. Ketika kita berdoa dengan hati yang hancur, maksudnya dengan sedih, dengan sungguh-sungguh kita jujur ngomong, cerita isi hati kita kepada Tuhan, kita berserah kepadanya, memohon belas kasihan Tuhan, maka percayalah adik-adik Rocky, pada saatnya Tuhan pasti bertindak dengan pertolongan yang luar biasa dan tidak pernah terlambat. Itu yang terjadi dalam kehidupan Hana. Ingat baik-baik, berdoalah adik-adik Rocky, karena Tuhan mendengar doa-doa kita. Apa yang sedang adik-adik doakan? Apa yang sedang hari-hari ini adik-adik benar-benar merindukan sesuatu dan Tuhan, tolong aku Tuhan dalam hal ini. Apa itu? Doakan. Terus doakan. Papa mama pekerjaannya misalnya, atau kesehatannya ada yang sakit, atau tentang sekolah adik-adik, atau ada teman secara khusus adik-adik mau doakan, apa saja tetap tekun berdoa. Percayalah Tuhan mendengar doa-doa kita. Kakak mau doakan adik-adik semuanya ya. Ayo kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hidup yang berarti Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kalaupun ada orang-orang yang di sekitar kami meninggalkan kami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada doa-doa yang saat ini sedang dipanjatkan oleh adik-adik Rocky, hamba-Mu mau berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap doa-doa yang dipanjatkan, biarlah Tuhan terus mendengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Kak Elvira mau katakan ya, adik-adik Rocky, tetaplah berdoa. Yuk katakan, kalau ada mama, papa di sebelah atau kakak adik, katakan kepada mereka juga ya. Tetaplah berdoa karena Tuhan mendengar doa-doa kita. Tidak hanya mendengar, tapi Dia juga menepati, Dia menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. When night is falling, when fear is calming, still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, and there's no stopping what you have started until it is complete. And my mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. Hey, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love
Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Hana selalu mengandalkan dan berharap serta berserah sepenuhnya kepada Allah. Hana mencari Allah dengan sungguh-sungguh melalui doa di bait suci. Hana tahu bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doanya. Hana begitu fokus dan konsentrasi ketika berdoa dan bersekutu dengan Allah. Hana percaya bahwa Allah mendengar doanya dan pasti akan mengabulkan pada waktunya Allah. Tahun berikutnya, Hana memiliki seorang anak yang bernama Samuel. Artinya, aku telah memintanya dari Tuhan. Samuel menjadi hamba Tuhan yang luar biasa bagi umat Israel. Saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu, Mazmur 135 ayat 6a. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat hafalan minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ikuti kakak ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jangan lupa dihafalkan ya. Tips Rocky bersama Uncle Roy dan Kak Valen. Halo Rocky. Bagaimana kabar Kak Valen? Oh Gimana iya. kabar Kak Valen? Sangat-sangat luar biasa. Kak Valen nggak tanya ke Uncle Roy kabarnya. Oh iya, jelas bagaimana kabarnya nih? Luar biasa. Asik. Kak Valen, Yoi. seminggu ini kegiatan Kak Valen ngapain aja? Pertama itu ada cekulah. Sekolah. Yes, Oke. mame. Masih online atau sudah tetap muka? Masih online. Oke. Terus selain itu? Terus ada yang kedua, number 2, it's nyapu ngepel rumah. Oh, membersihkan rumah. Yoi, mame. Bantu mama ya? Yes. Oke, berarti rumahnya bersih terus dong. Yes, unsli. Selain itu yang terakhir? Yang terakhir ada tentu saja makan minum. Oh, makan minum. Stamina bro. Oke, kalau nggak tanya, kalau Uncle Roy kegiatannya? Wah, Uncle Roy. Apa saja sih Oke, kegiatannya? kalau Uncle Roy kegiatannya yang pertama menciptakan makanan kreasi terbaru. Amazing. Yang kedua, Uncle Roy mencari menu-menu baru dan juga mencari bahan-bahan baru. Mantap. Kalau dimasakin lebih seru lagi. Ya. Apa kalau menurut Kak Valen? Ya. Apa yang dilakukan Kak Valen kalau bosan di rumah? Oh, kalau bosan di rumah Kak Valen tuh biasanya begini.
begitu Uncle Roy. Oh, kalau Uncle Roy punya tips Wes, untuk menghilangkan rasa bosan. Asik. Apa nih? Jika merasa bosan, sebaiknya Widih. ajak papa mama, brother and sis Woi, untuk bro melakukan and sis. kegiatan bersama di rumah. Asik. Contohnya, Apa nih, tuh? Uncle Roy sudah bawa Widih, apa nih? bermain bersama. Wah, Main game. Seru ini. Wah. Asik. Terus Atau apa? nonton film bersama. Oh, nonton film gini ya TV-nya? Iya. Atau mendengarkan musik. Biasanya denger musik apa Uncle Roy? Gospel. Wis, kos. Atau yang terakhir, berolahraga. Adik-adik bisa lakukan bersama-sama. Ingat, di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Demikian tips Rocky minggu ini bersama Uncle Roy dan Kak Vale. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak-kakak semuanya mau mengajak adik-adik Rocky untuk berdoa bersama-sama. Ayo kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah yang telah dibagikan oleh Kak Elvira pada hari ini. Biarkanlah firman yang hari ini tentang doa ya Bapa senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dalam keadaan apapun. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk negara kami Tuhan, dan juga untuk kota kami Surabaya. Tuhan berkati dari untuk pimpinan-pimpinannya Tuhan, supaya mereka bisa menjalani tugas mereka dengan baik dan membawa negara dan kota kita lebih maju lagi dan lebih aman. Haleluya. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan hilangkan semua sakit penyakitnya ya Bapak, agar mereka dapat sehat kembali, dapat melakukan aktivitas mereka kembali. Serta kami juga berdoa untuk tim medis, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang lebih lagi agar dapat merawat orang-orang yang sakit ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua kakak-kakak Rocky, Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Engkau juga memberkati semua adik-adik Rocky Tuhan, dalam sekolah mereka Tuhan, berikan kepintaran, pandaian lebih lagi Tuhan. Berkati adik-adik Rocky yang saat ini berulang tahun, Engkau tambahkan usia 1 tahun kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, GBI Rock. Tuhan berkati para pemimpin gereja kami dan para jemaatnya. Engkau berikan kesehatan buat mereka semua. Kami percaya Tuhan, lewat gereja kami, kerajaan-Mu semakin dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan kembali segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dan tibalah di akhir ibadah kami Tuhan, kami mau terima berkat daripada Engkau saja. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. It's so simple, faith like a child. I give you an inch and you take me a mile. I feel the wind rush and the thunder roll. 2 feet on the water, only one way to go. Yeah, I don't gotta be afraid no more, no, 'cause I know you up through the storm. I'm more than just a talker. I'm a wave walker. I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I just pray. Natural now. I don't gotta be afraid no more, 'cause I know you're up through the storm. I'm more than just a talker. I'm a wave walker. I'm a wave walker. I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, I got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. Wave walker. Don't you hear me now? When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker, wave walker. Gotta keep my eyes on you. I'm a wave walker, wave walker. You will make a way when it feels like there's no way. So I will walk by faith, 'cause you will make a way. You will make a way when it feels like there's no way. So I will walk by faith, 'cause you will make a way. I'm a wave walker. I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, got Holy Ghost power. When I keep my eyes upon you, Jesus, I'm a wave walker. I'm a wave walker. I'm dancing on water. When the devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, got Holy Ghost power. When
minggu ini kita telah belajar tentang doa. Tuhan mendengar doa-doa kita. Setelah mendengarkan firman Tuhan, apa yang adik-adik pelajari? Kalau Kak Ruth belajar, tetaplah berdoa. Karena apa yang kita doakan didengar loh oleh Tuhan. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. The devil tries to shake me, I just pray harder. Even in my darkest hour, got Holy Ghost power. When I keep my eyes